Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fatwa Atma Khairi selaku pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah. Ini kami dari kelompok 7. Kelompok 6 akan menjelaskan sedikit materi tentang apa itu segmenting, targeting, dan positioning. Ini saya sendiri dengan Muhammad Zaki Fuadi dan kedua anggota saya yaitu Novin Cahyati dan dia Mutiara Sekitar. Dan tidak perlu berlama-lama, saya akan langsung menjelaskan materi terkait segmenting, targeting, dan positioning. Sebelum saya membahas tentang apa itu segmenting, targeting, dan positioning, sebelumnya saya akan membahas sedikit pengantar tugas yang kita puaskan. Ilmu pemasaran itu adalah ilmu kehidupan, bukan hanya ilmu tentang bagaimana berbisnis. Dengan mempelajari pemasaran, insya Allah hidup seseorang akan menjadi lebih bermakna dan tertata, terkhusus dalam hal mempelajari mempertahankan hubungan terkhusus manusia. Dengan mempelajari pemasaran syariah, tentu selain dengan bermakna dan tertata, kehidupan seorang akan menjadi lebih berkah. Dalam konteks yang kita bahas ini, siapa saja orang yang harus kita puaskan dengan mempertimbangkan dua variabel utama, yaitu manfaat dan loyalitas. Secara umum ada 4 jenis manusia di dunia ini, yaitu yang pertama manusia yang seperti kupu-kupu, yang kedua orang asing, yang ketiga sahabat dekat, dan yang keempat manusia yang seperti parasit. Keempat jenis manusia ini memerlukan perlakuan yang berbeda. Manusia kupu-kupu ini maksudnya bukan kuliah pulang. Maksud dari istilah kupu-kupu ini adalah sesuatu yang keindahannya hanya dapat dinikmati sementara. Setelah itu ia akan pergi untuk selamanya. Dalam artian manusia jenis ini memiliki potensi manfaat yang besar karena nilai value yang ia miliki sesuai atau cocok dengan nilai yang kita miliki. Akan tapi manusia jenis kupu-kupu ini kurang dalam hal loyalitas. Agak sulit untuk membuat manusia jenis kupu-kupu ini menjadi loyal kepada kita. Maka jika ada manusia berjenis kupu-kupu yang seperti yang saya jelaskan tadi, maka kita ambil saja manfaatnya, namun jangan berharap loyalitasnya kita dapat karena hanya akan mengecewakan nantinya di akhir. Jenis manusia selanjutnya adalah orang asing. Orang asing dalam konteks ini maksudnya adalah orang yang nilai atau value-nya yang ia bawa dan miliki sama sekali tidak cocok dengan nilai kita. Tidak ada fit sama sekali, sehingga manusia asing ini tidak memiliki loyalitas. Dalam menyikapi manusia seperti ini, keputusan terbaik adalah dengan mengabaikannya. Selanjutnya yaitu manusia bertipe parasit. Maksudnya ialah manusia yang loyal, sering nempel kepada seseorang namun tidak pernah memberikan manfaat sama sekali. Persis seperti parasit. Manusia parasit memiliki nilai atau value yang cocok dengan nilai Anda, namun kekuatan kecocokannya sangat rendah atau terbatas. Manusia jenis ini sering menjadi dilema dalam kehidupan manusia. Sebagai manusia tentu saja kita berat untuk meninggalkan atau melepaskan seseorang yang salah. Namun ketegasan diperlukan dalam suatu hubungan. Jika manusia bertipe parasit tidak begitu menguntungkan, maka keputusan terbaik adalah meninggalkan mereka. Selanjutnya adalah jenis manusia yang terakhir adalah jenis manusia yang paling ideal, yaitu manusia yang memiliki kecocokan nilai atau value yang sangat kuat dengan kita. Untuk itu, manusia seperti ini dapat dijadikan sahabat berbeda dengan teman. Karena ilmu pemasaran adalah ilmu kehidupan, maka setiap masalah dalam kehidupan sehari-hari dapat juga terjadi dalam kehidupan berbisnis. Sekarang coba bayangkan contoh konteks kehidupan hubungan pertemanan di atas menjadi konteks bisnis. Dalam bisnis Anda akan menjumpai konsumen dengan keempat jenis yang sudah saya jelaskan tadi. Konsumen yang selalu bertanya namun tidak pernah membeli. Konsumen yang suka like postingan promosi kita di media sosial namun tidak pernah membeli. Konsumen seperti ini dapat dikategorikan seperti konsumen parasit, loyal tetapi tidak pernah memberi manfaat yang konkret. Ada juga konsumen tipe kupu-kupu, misal yang membeli hanya pada momen tertentu, setelah itu hilang entah kemana. Konsumen yang harus Anda pertahankan atau yang harus kita
konsumen yang banyak bertanya juga banyak memilih. Maka seseorang dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan seseorang lainnya itu memerlukan strategi yang efektif. Dengan strategi, seseorang dapat memetakan mana orang yang bertipe kupu-kupu, orang asing, orang yang parasit, dan juga sahabat. Dengan strategi juga seseorang dapat membuat keputusan akan mempertahankan hubungan dengan orang tersebut ataupun melepaskannya. Pertanyaannya, apa dan bagaimana strateginya? Manajemen pemasaran pun menjawab strategi tersebut adalah strategi segmenting, targeting, dan positioning yang nanti akan kita bahas. Yang akan kita bahas pertama adalah strategi segmentasi. Segmenting atau lebih lengkapnya market segmenting atau kita kenal dengan segmentasi pasar adalah proses membagi-bagi pasar atau konsumen menjadi kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku dan membutuhkan produk atau program pemasaran yang terpisah. Alasan diperlukannya segmentasi pasar adalah karena konsumen memiliki kebutuhan serta preferensi yang berbeda-beda. Sangat mustahil bagi perusahaan untuk dapat memenuhi seluruh hal yang dibutuhkan dan diminta oleh pasar. Kalaupun memungkinkan, maka operasional yang perusahaan butuhkan akan menjadi sangat tidak efektif dan tidak efisien. Kita ambil contoh yang ringan, yaitu pada industri rumah makan. Konsumen yang karakteristiknya beragam dalam memilih rumah makan pun juga berbeda. Ada yang mau makan di tempat yang nyaman, ber-AC, dan tidak keberatan membayar yang lebih mahal. Itu contoh konsumen satu. Kemudian ada juga yang lebih mempertimbangkan harga murah, meskipun kenyamanannya dikorbankan. Itu konsumen dua. Coba kalian bayangkan, dengan menggunakan pikiran kalian yang rasional, dengan menggunakan logika, apakah satu rumah makan itu bisa memuaskan semua konsumen? Jawabannya tentu saja tidak. Jika ada rumah makan yang memaksakan diri untuk memuaskan kebutuhan kedua jenis konsumen di atas, maka yang ada hasilnya tidak akan mendapatkan satupun konsumen. Jika seperti itu, pemilik rumah makan akan memaksakan diri untuk membuat rumah makan yang super nyaman. Itu untuk memuaskan konsumen yang pertama tadi. Dan di satu sisi menyajikan menu yang super murah untuk memuaskan konsumen yang kedua tadi. Untuk membuat rumah makan yang super nyaman, tentu saja memerlukan biaya operasional. Jika biaya operasional semakin tinggi, namun harga jualan super murah, maka logikanya adalah rumah makan itu tidak akan mendapatkan margin keuntungan. Inilah yang disebut tidak efektif dan tidak efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi targeting. Targeting atau lebih lengkapnya disebut dengan targeting yang memiliki makna sebuah strategi dan proses evaluasi dengan memilih segmen pasar yang sudah dipisah-pisah. Dan untuk target pasar sendiri adalah sekelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama sehingga perusahaan memutuskan untuk melayaninya. Perusahaan atau pasar akan dihadapkan pada pilihan dilematis sebuah pasar disegmentasi menjadi beberapa kelompok. Kemudian dalam menentukan kelompok pasar, Ridwan Syah pada tahun 2017 menyebutkan ada 4 cara untuk mengevaluasi dan memilih segmen pasar yang sudah dibuat, yaitu dengan melihat beberapa hal berikut. 1. Ukuran pasar atau market size. 2. Pertumbuhan pasar atau market growth. 3. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Dan yang keempat adalah persaingan atau competitive situation. Sebagai contohnya, jika perusahaan dilematis dalam target pasar pria atau wanita, mereka dapat mengevaluasi dengan melihat pasar mana di antara keduanya yang memiliki jumlah paling banyak. Nah, kemudian bisa digabungkan dengan melihat pertumbuhan pasar antara pasar pria dan wanita. Jika pasar pria secara
maka lebih bijak bagi perusahaan untuk mentarget segmen pasar pria. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan situasi persaingan di dalam industri. Jika keadaan kompetisi pada segmen pasar pria sudah terlalu padat, maka perusahaan perlu memikirkan cara agar dapat meningkatkan kompetisi yang mereka miliki. Industri yang sudah terlalu padat dan terprediksi sehingga tidak menyisakan banyak ruang untuk dilayani dalam literatur disebut dengan keadaan red ocean. Perusahaan harus keluar dari red ocean dan masuk ke industri yang masih baru dan belum dilayani oleh pesaing. Industri tersebut dapat dikatakan dengan blue ocean. Berdasarkan kriteria cakupannya, targeting dapat mempertimbangkan dua variabel utama, yaitu jumlah segmen pasar dan unit produk perusahaan. Dari dua variabel utama tersebut, targeting dapat dibagi menjadi 5. 1. Segmen tunggal, 2. Segmen spesialisasi, 3. Spesialisasi pasar, 4. Spesialisasi produk, dan yang kelima mencakup seluruh pasar. Targeting segmen tunggal maksudnya memilih satu pasar tunggal untuk dilayani. Perusahaan menyiapkan satu produk untuk satu target pasar tunggal. Targeting segmen yang spesialisasi maksudnya perusahaan menyiapkan masing-masing satu produk yang eksklusif untuk setiap segmen pasar yang berbeda. Nah, selanjutnya target segmen spesialisasi pasar. Perusahaan melayani satu pasar dengan berbagai produk yang berbagai fitur yang dibutuhkan pada satu pasar tersebut. Sebaliknya, untuk target segmen berdasarkan spesialisasi pasar maksudnya perusahaan menjual satu produk yang sama untuk semua segmen pasar. Untuk poin ini, produknya adalah produk global yang memiliki fitur yang dibutuhkan seluruh pasar. Untuk bagian yang mencakup seluruh pasar, perusahaan tidak melakukan segmentasi pasar sama sekali. Strategi dasar terakhir dalam manajemen pemasaran adalah positioning, sebagai sebuah strategi yang disusun agar sebuah produk mendapatkan tempat yang jelas dan berbeda di benak target konsumen. Dengan strategi positioning inilah sebuah produk atau merek dapat memiliki citra yang baik di benak konsumen. Misal produk mendapat kesan mewah, awet, unik, murah, enak, dan lain sebagainya. Strategi ini dapat juga dikatakan sebagai strategi pencitraan sebuah produk. Pada praktiknya, perusahaan cepat memposisikan produk mereka berdasarkan 4 manfaat. Yang pertama adalah manfaat kinerja produk, yang kedua adalah manfaat kenyamanan atau kemudahan produk, yang ketiga adalah manfaat yang ditawarkan, yang keempat adalah manfaat psikologis bagi konsumen. Positioning dalam menggunakan manfaat kinerja atau produk. Contoh adalah Vivo dan Oppo. Kedua merek tersebut gencar meluncurkan strategi positioning produk mereka sebagai smartphone yang paling handal untuk berselfie. Yang kedua, positioning dengan menonjolkan manfaat, kenyamanan, atau kemudahan suatu produk. Dengan melakukan positioning ini, perusahaan berusaha mempengaruhi pikiran calon pelanggan bahwa produk mereka adalah produk yang nyaman dan mudah digunakan. Contoh Gojek dengan tagline "Digojekin aja" yang ingin menekankan fitur kemudahan pada produknya, ingin memesan taksi tidak perlu repot mencari, ingin membeli makan tidak perlu repot keluar rumah, semua tinggal digojekin aja. Yang ketiga, positioning dari sisi manfaat harga dapat dilihat pada contoh kasus AirAsia. AirAsia mempunyai tagline positioning "Everyone can fly" yang bermakna jika ingin terbang naik pesawat tidak perlu menggunakan banyak biaya. Dari positioning itulah kemudian AirAsia dikenal di benak masyarakat sebagai maskapai yang murah meriah. Yang keempat adalah positioning dapat dilakukan dengan menekankan pada manfaat psikologis bagi konsumen. Contoh dalam konteks ini adalah kasus pemasaran konvensional rokok Jarum Super yang menekankan pada karakteristik berani. Pada tahun 2017, Jarum Super membuat tagline positioning "I Dare". Tujuannya adalah agar konsumen mempersepsikan bahwa merokok Jarum Super dapat membuat mereka menjadi seorang pemberani. Untuk dapat melakukan positioning, perusahaan harus lebih dahulu menentukan core value dari produk yang ditawarkan. Core value inilah yang akan kemudian diekstraksi menjadi satu pernyataan positioning, setelah tentunya melalui proses segmentasi dan targeting.
Untuk dapat membuat pernyataan positioning, perusahaan dapat mengikuti beberapa tahap seperti siapa target konsumennya dan apa permasalahan yang konsumen alami selama ini untuk kategori produk yang ditawarkan. Yang ketiga, apa merek yang ditawarkan, dan yang keempat, apa nilai yang hendak ditawarkan kepada konsumen. Serta yang terakhir adalah apa perbedaan atau keunikan dari produk yang ditawarkan dibanding dengan produk pesaing. Pernyataan positioning kemudian diperas lagi menjadi kalimat singkat yang bisa dikenal dengan istilah tagline sebuah produk. Selanjutnya adalah STP dalam perspektif pemasaran syariah. Tidak adanya perbedaan antara STP pada konteks manajemen pemasaran konvensional dan pemasaran syariah. Dalam pemasaran syariah, semua konsumen boleh dilayani asal penawaran atau produk yang ditawarkan tidak bertentangan dengan nilai syariah. Tujuan dari pemasaran syariah adalah menciptakan proses pemasaran yang bermanfaat dan baik bagi seluruh manusia. Seorang pemasar harus meninggalkan untuk melayani pasar dengan perilaku yang bertentangan dengan nilai halal. Misalnya, pasar yang suka dengan produk minuman keras, jasa perbankan riba, dan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.